Judulnya hari ini miliaran dana khilafah. Ngeri ya. Miliaran dana untuk khilafah versus dana Damaris. Wah, serem saudara. Miliaran juga ya dana Damaris ya. Miliaran saudara. Bedanya dana khilafah miliaran buat ngebom gereja sama buat bunuhin orang-orang. Dana Damaris miliaran buat kasih makan orang-orang. Ya, itulah bedanya antara Kristen dengan Islam. Ya, bedanya Muhammad dengan Rasul Paulus. Ya, kalau jangan Yesus kejauhan, Rasul Paulus saja. Paulus ya mendoakan orang mati supaya hidup. Muhammad mendoakan orang hidup supaya mati. Dibunuh sama Muhammad. Ya, Paulus ajarin kita untuk kasih makan, untuk berdiakonia. Ya, Muhammad ajari kita untuk bunuh kafir dimanapun mereka berada. Rampok sampai habis. Ya, halal rampokannya orang kafir. Rasul Paulus berkata, kita akan berdiakonia. Ya, kita berdiakonia, kasih makan orang-orang miskin. Nah, itu kalau Anda menuduhkan ajarannya Paulus, Anda membandingkan kekristenan dengan Paulus pun masih tetap lebih mulia daripada ajaran Islam, Dul. Mau diapa-apain tetap ya, apalagi kalau tak sandingkan dengan Yesusnya. Waduh, nggak setara ya. Tuhan Yesus ajaib sekali. Dialah Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Jangan disandingkan. Ya, ada lagi orang-orang mau jadi mualaf. Anda tahu nggak orang mualaf ini adalah orang satu, dia orang yang paling bodoh, atau dua, dia orang yang paling culas. Kenapa paling bodoh? Karena banyak mualaf, ya. Dia lihat di Alkitab, dia baca, katanya pendeta ya, lihat baca di Alkitab. Loh, kok gereja tidak melakukan apa yang di Alkitab? Lalu dia memutuskan untuk menjadi mualaf. Nggak nyambung ya. Karena gereja tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Alkitab, lalu dia menjadi orang Islam. Bingung ya? Benar. Tetapi kalau Anda pergi ke gereja, lalu gereja tidak melakukan apa yang di Alkitab, lalu Anda jadi Islam, ya. Sementara saya yakin Islammu pun tidak melakukan apa yang ada di Al-Quran. Mengapa? Kalau Islammu melakukan apa yang di Al-Quran, maka kamu harus bunuh semua orang kafir. Dimanapun mereka berada. Ya kan? Jadi Anda pergi kepada orang Islam yang katanya cinta damai. Kalau Islam itu cinta damai kalau dia tidak melakukan isi Al-Qurannya. Sementara kalau Anda pergi ke gereja, gerejanya ruwet, kayak Saifuddin, kayak Yosua Tewu yang doyan berantem, kayak si apa itu Bani Ceker Babi itu kan, Bani Ceker Babi sama kapal oleng itu kan. Nah itu karena dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan Anda bukan buat nyinyirin orang, tapi buat berdiakonia. Kalau Anda tidak berdiakonia, gereja tidak berdiakonia, berarti tidak sesuai dengan isi Alkitab. Bukan Anda terus tinggalkan Kristennya, tapi Anda tinggalkan gerejanya. Lalu Anda bikin gereja sendiri yang sesuai dengan Alkitab, kayak kita, rombongan Nabi ke-26. Bikin gereja sendiri. Iya dong. Saya ngelihat banyak gereja tidak sesuai dengan isi Alkitab. Saya bikin gereja sendiri. Susah-susah amat. Bahkan kalau kita balik ke menu McDonald tadi, saya lihat, ini jualan ini enggak ada, ini enggak ada. Jualan McDonald jualannya nasi kucing. Saya pergi ke KFC, ya kan? Di KFC ada ayamnya di sini jualannya bukan nasi kucing, tapi jualan kupat babi. Ya kan? Saya pergi lagi ke Wendy's. Di Wendy's jualannya rendang babi. Kita gawe dewe wae. Kan begitu. Benar nggak? Bikin sendirilah. Masalahnya Anda punya kapasitas buat bikin sendiri enggak? Nah, kalau saya kan Nabi ke-26, boleh-boleh saja. Makanya bikin Hagios Internasional. Begitu saudara, nggak usah ribet-ribet. Nah, kalau Bani Ceker Babi tidak suka dengan Damaris, bikin sendiri yang sama. Nggak usah nyinyirin, ya kan? Makin dinyirin juga nggak apa-apa sih, duitnya juga makin banyak, nggak habis-habis, ya kan? Bener nggak?
Kedua, ya kan? Kalau Anda ya melihat Damaris ini melencengkan dananya, laporkan ke polisi saja bisa. Benar nggak? Kan nanti ketuanya ditangkap, ibu ketua sama pak ketua ditangkap sama pengurusnya. Nggak apa-apa kan? Kan Damarisnya bubar langsung. Kalau berani. Masalahnya kan nggak punya titik. Sehingga mau bikin diakonia sendiri nggak ada tititnya, jangankan titit. Ya kan, duit aja nggak punya, apalagi titit, ya kan. Nah, kedua, mau ngelaporin ke polisi katanya Damaris curang juga nggak berani, nggak punya nyali. Takut dikirim mandau sama ibu ketua katanya. Ibu ketua kupingnya gatel ini dibikin rasani terus sama saya. Kamu ngelaporin ibu ketua ke polisi pengen dilempar mandau kamu. Aduh. Nggak berani ya, nggak berani ngelaporin. Kalau ceker babi nggak berani ngelaporin. Soalnya handphonenya di pemberian ibu ketua. Handphonenya dikasih sama ibu ketua. Ntar diminta. Ntar diminta. Lu laporin gue ke polisi, handphonenya balikin dulu. Puyeng. Puyeng. Nah, tapi kita sekarang lagi lihat ya. Kemarin tangkap khilafah itu dananya 20 miliar ya. Kita kemarin 4 miliar ya, kalah ya kita ya. Kita kalah banyak loh, mereka 20 miliar loh duitnya loh. Kita kemarin ngumpulin 4 miliar. Aduh, Anda enggak, kalau saya malu ya, Anda nggak malu ngumpulin cuma 4 miliar nih. Ayo kumpulin yang banyak lagi ke Damaris ya. Kumpulin lagi yang banyak. Mana nih, tuh ya, kirim ya untuk kasih makan orang miskin di Indonesia. Kasih makan, bukan buat kasih makan saya. Sama buat penginjilan dunia ya. Anda kirim uangnya. Jangan kalau Anda nih ya, Anda itu orang-orang Islam, dia mau ngebom gereja aja ngumpulin dana sampai miliaran tuh, sampai 20 miliar itu katanya kan. Berapa? 20 miliar atau berapa ya? Sebentar, siapa yang mana ya yang kasih? Ini Pak Uti nih, bentar. Raja Uti, dulu nih, tes suara dulu nih. Uti. Panggilan. Ada Pak Uti. Suara. Wah, oke mantap. Udah jadi ya. Iya, Pak Uti, itu asli kemarin Pak. 2,5 miliar apa 20 miliar kemarin ya? Ya, berita dari kepolisian 26 miliar, Pak. 26 miliar, bukan 2,5 miliar ya? 26 miliar kalau nggak salah itu. Saudara, saya punya, Anda kasih saya jangan 26, 15 miliar. Saya entaskan nias itu dari kemiskinan, saudara. Ya, Anda kasih saya 15 miliar, itu nias itu selesai dari kemiskinan. Anda kasih 15 miliar lagi, itu Kupang itu selesai, itu NTT itu selesai. Anda kasih 15 miliar lagi, itu Papua selesai, saudara. Ya. Oh ini Pak, sorry Pak, 2,3 miliar itu uang yang ditangkap sama kepolisian. Terus kemudian kalau Bapak lihat tulisannya Setiawan, itu belum seberapa Pak. Biasanya puluhan miliar juga bisa katanya gitu. Mungkin ada tulisan Ken Setiawan yang... Oh, bisa saja 20 miliar kata Ken ya? Ya, Ken bilang bisa lebih dari situ. Saya bingung, kan saya bingung karena ada yang kan bilang 2,5, ada yang bilang 20. Iya, pernah ke sini kan, 2 kali kan? 2 kali masuk ke channelnya Pak Paul. Dia bisa bilang puluhan miliar juga bisa kalau ini. Bahkan udah ada yang nerbitin KTP versinya mereka sendiri, Pak. KTP. Ya, mereka punya menteri juga sendiri, gila ya. Punya menteri sendiri, punya KTP sendiri. Coba Pak Paul lihat itu di tempat Pak Paul itu ada KTP ala khilafah itu. Udah ada beberapa yang mereka terbitkan. Jadi artinya... Dan itu berdirinya sejak tahun 1997 loh ya. Iya Pak Paul. Jadi sebenarnya kalau menurut saya itu, ini kan polisi kita ini sedang kerja bagus dan kerja cepat nih Pak untuk ini ya mengatasi masalah khilafah ini. Nah, saya kira ini isu rendang babi segala macam ini mereka angkat untuk menutupi ini Pak, menutupi perhatian, menghilangkan perhatian sebenarnya Pak Paul gitu.
Tapi sebenarnya isu yang terberat ini adalah masalah khilafah ini, karena mereka berusaha untuk menjatuhkan Jokowi sebelum 2024, Pak. Gila juga ya. Ke sana. Gila juga lu ya. Begitulah Pak kira-kira situasinya. Sementara gerejanya jadi ceker babi semua ya, pada ketakutan semua begitu. Terus ada yang nakut-nakutin mau semuanya ikut somnya Paul yang mau ditangkap polisi. Setahu saya yang ditangkapin polisi malah yang pada ngesom sendiri-sendiri ya. Kalau yang ngesom di sini belum pernah ada yang ditangkap ya. Belum pernah, dan rasanya jauh panggang dari api buat nangkepin orang yang ada di som ini. Ya. Sebetulnya itu ancaman itu dari dulu Pak Paul. Iya. Dari mulai kasusnya MKC waktu itu sampai orang-orang jadinya nggak berani masuk ke Zoom-nya Pak Paul. Tapi sebenarnya malah MKC yang ditangkap ya kan, malah yang MKC yang ditangkap, malah orang-orang lain yang ditangkap. Nah itu Pak, jadi ya sebetulnya kan kawan-kawan di sini kan hanya menyuarakan, dan saya lihat nggak ada yang menghina, terukur semua kok Pak Paul kalau teman-teman yang bicara itu. Ya itulah jeritan rakyat jelata Pak Paul gitu. Mau ditangkap apa gitu. Iya, mau ditangkap apanya ya, bingung juga ya. Tapi memang nggak bisa. Ya, satu, nggak mudah ngelacak Anda, karena yang bisa dilacak adalah IP-nya saya. Nah, Anda yang ada di dalamnya ini nggak bisa dilacak lagi. Saya udah tanya ya sama orang SOM-nya ya. Anda nggak bisa, yang di dalam nggak bisa. Yang bisa dilacak adalah saya, yang SOM-nya ini. Saya, tapi untuk ngelacak ke dalamnya nggak bisa. Ya. Nah, kedua, selama Anda tampak muka pun ya, tapi jangan memaki-maki, jangan ikut-ikutan saya, juga jangan sok-sokan ini, cukup nyata aja kritikan-kritikan, itu boleh. Boleh, tidak melanggar hukum. Nah, kalau Anda nama muka, kendalanya adalah nanti teman-temanmu nanti yang jengkel sama kamu. Ya kan? Ada yang gak suka kan? Nah, tapi sebenarnya nggak masalah. Jadi nggak ada masalah ya, itu nggak akan. Nah, jadi jangan takut, ya, jangan takut. Belum pernah ada yang ditangkap, satu pun yang ada di SOM ini belum pernah ada yang ditangkap ya, belum ada yang ditangkap. Malah Saifuddinnya sudah jadi buron, ya dulu siapa saja sudah pernah jadi. Ya yang live di tempatnya Yusuf Manubulu malah banyak yang udah diburu polisi, yaitu MKC ditangkap, Saifuddin diburu, ya kan. Yang rajin live di tempatnya Pak Yusuf Manubulu itu malah banyak yang diteror sama Islam. Ya kan? Pak Paul, saya lihat di Open Doors posisi kita kok makin jelek ya Pak ya. Iya, kan kita udah laporan. Saya kan desek kan kemarin kan di Open Doors. Di Open Doors itu posisi kita udah merah Pak. Artinya ini sudah merah sekarang ya. Karena kemarin saya komplain sama Open Doors kan. Kan ada lawyer Open Doors itu yang dulu sama kita pernah live di sini, orang Jerman lawyernya itu kan. Saya komplain sama dia kan waktu itu kan. Ini salah datanya. Ya artinya. Tapi memang kasusnya KC itu menjadi pemicu. Kasusnya KC itu menjadi pemicu, jadi merah. Karena 10 tahunnya itu. Ya itu Open Doors itu jadinya akhirnya melihat ke sana. Kemudian juga terpaksa ya kelihatannya ini ada upaya diplomatik untuk mengundang ke Indonesia gitu. Apakah ini untuk mencitrakan bahwa kita itu negara yang sangat toleran atau apa gitu, saya nggak tahu juga untuk ini ya, untuk kebijakan pemerintah ke sana. Tapi ya kalau kita melihat hukum-hukum yang kena ini semuanya kenanya itu kan orang-orang Kristen semua Pak Paul, dan itu juga termasuk KC, terus ini Pak Saifuddin, Pak Paul juga gitu kan yang dituduh gitu. Nah ini kelihatannya jadi pusat perhatian dunia sekarang ini Pak gitu. Nah, kalau sudah masuk ke Open Doors, jadi ya artinya kita tidak bisa lagi semena-mena gitu terhadap yang minoritas ini, karena ini sudah menjadi perhatian gitu Pak Paul gitu. Iya, memang itu penting ya, Open Doors itu adalah penting sekali, itu rujukannya PBB soalnya. Rujukannya PBB. Nah ini memang Open Doors lebih parah dari Cina ya. Lebih parah dari Cina loh Indonesia ini. Nah itu penting. Nah makanya dengan
Gini loh ya, saya itu berharap Anda itu berani ya, semua itu berani ngomong. Karena suara-suara keberanian Anda itu yang mempengaruhi polisinya pemerintah. Ya, selama ini kan tidak bersuara, oh nggak ada masalah. Itu seperti siapa yang bilang Yosua Tewu kan? Oh nggak ada masalah, kita nggak ada masalah, semua kita damai-damai aja dengan orang Islam. Saya kadang-kadang nggak ngerti ya sama si Yosua Tewu ini ya. Dia bisa menjilat ludahnya sendiri ya. Dia mati-matian bela katanya tidak ada keadilan. Sama si Kamarudin juga gebleknya sama ya. Sekarang dia malah ngutukin Indonesia negara terkutuk katanya ya. Gara-gara kan akhirnya kan ngomongin itu ya, semua orang-orang yang mencaci saya akhirnya mengutip omongannya saya semua ya. Dan akhirnya ya saya Saifuddin akhirnya ikut sudah apply katanya ya, sudah apply asilum ya. Beberapa hari yang lalu itu baru apply. Walaupun agak terlambat ya, saya bilang itu agak terlambat ya, karena kasus saya kan juga sama kan, hanya saya enggak, kalau saya langsung apply, ya, kalau saya ini nunda, nah itu memang agak ini, dan isinya masih bolak-balik, nah itu memang menjadi pertanyaan, tapi mudah-mudahan aja di ACC ya, asilumnya ya, jangan pulang, jadi dia bisa keras. Nah sekarang masalahnya adalah banyak sekali dana-dana yang dikumpulkan oleh khilafah ini, ya, dan itu digunakan untuk menghancurkan negara Indonesia. Kenapa orang-orang Islam ini nggak ada yang teriak ya satupun ya? Channel-channel Islam nggak ada yang teriak ya? Nggak ada yang teriak. Ya, si Edi Prayitno juga nggak teriak. Nggak ada yang teriak. Kita yang lagi kasih makan orang miskin malah diteriakin terus ya, malah diganggu terus ya. Kenapa si ceker babi juga nggak, si ceker babi sama si kapal oleng itu nggak teriakin itu ya? Malah kita yang lagi ngumpulin duit malah diteriakin terus, yang lagi buat ngasih makan orang Indonesia ini. Nah itu ya, nah itu tadi ya, itulah musuh-musuh kita. Mereka itulah musuh-musuh kita. Ya, mereka yang tidak mau ikut ngasih makan orang Indonesia, tapi malah menyebar fitnah. Ngeri ya, ngeri. Nah, terus saudara tahu nggak dana miliaran khilafah ini? Ya mereka sudah siap, mereka sudah punya menteri pendidikan, menteri apa lagi, mereka sudah rapi, dan mereka sudah masuk ke sekolah-sekolah. Ya, tadi pagi ya saya dengar beritanya ya, mereka punya menteri pendidikan dan ternyata Aiman ya, tempatnya Aiman itu. Ternyata mereka sudah masuk ke sekolah-sekolah. Sementara kita baru mulai ngasih makan. Kita baru mulai ngasih makan. Waduh, terlambat sekali. Makanya Anda gerak cepat ya. Kudu gerak cepat. Dan luar biasanya penatua kita ini luar biasa sekali ya. Penatua ini begitu baik. Mereka itu benar-benar kerja keras. Ya, mereka benar-benar kasih uangnya itu luar biasa ya. Untuk support baik untuk para diaken maupun untuk Damaria sendiri. Pak Ote, masalahnya begini, kendalanya sekarang yang terjadi ketika, nah ini kan nggak ada undang-undangnya anti khilafah kan. Nah, tetapi yang menjadi masalah, sebetulnya pemerintah bisa bertindak apabila ada keluhan dari masyarakat. Nah sekarang masyarakat siapa yang mengeluh? Orang Islam. Orang Islam mah munafik semua. Nggak ada yang akan mengeluh. Siapa yang mengeluh? Buronan, Jose Paulsang. Ya lah, buronan yang ngeluh. Lah harus gimana dong? Ya harusnya kalian yang mengeluh. Harusnya kalian mengeluh. Makanya di sini, di channel ini tempat kalian mengeluh dan didengarkan oleh pemerintah. Karena kita sering mengeluhkan komplain-komplain tentang khilafah, maka pemerintah sekarang bebenah. Apalagi yang mengeluh di sini nggak cuma saya. Ada Jenderal Tobing, ada Laksamana Ponto, ikut mengeluh di sini. Mereka kan dengar. Makanya saya berharap kalian semua rakyat jelata ikut mengeluhkan tentang khilafah-khilafah ini. Terus kita ulang-ulang terus. Bosan Pak? Enggak bosan. Sampai benar-benar di bumi ratakan mana ya.
sampai dipemerintahkan khilafahnya itu. Begitu. Harus mengeluh terus, hantam terus pemerintah ini. Karena pemerintah itu bertindak berdasarkan keluhan kita. Itu loh. Kalau kita ada komplain dari kita, ya. Begini Bapak, kita bisa Tapi bersuara. tanpa keluhan dari masyarakat, polisi tidak akan, pihak keamanan tidak akan bertindak, Pak. Itu sudah pola pemerintah. Nah, itu kesalahannya dari orang Kristen, ya adalah mereka mengandalkan Denny Siregar. Ya kan? Loh, Denny Siregar kan berdasarkan pesanan politik. Betul. Ya kan? Gereja juga jadi orang Kristen yang nasibnya orang kita sendiri, masalahnya itu. Kita itu punya nasib sendiri, harus kita tentukan sendiri. Masalahnya kita nggak begitu kan? Kita pasrah kan sama Denny Siregar kan? Orang Kristennya malah mencaci maki grup ini kan? Padahal polisi tidak akan bertindak kalau tanpa ada keluhan. Itu sudah rumus di mana-mana, pihak keamanan, walaupun itu melanggar hukum pun, kalau tidak ada keluhan, contohnya rumah judi, apakah rumah judi kan sudah ada, perjudian kan sudah ada hukumnya jelas tuh. Tapi kalau nggak ada masyarakat yang mengeluh, ya nggak akan ditangkap, nggak akan diobrak-abrik. Tabung ayam, kalau nggak ada masyarakat yang mengeluh, nggak akan diobrak-abrik. Lawangnya sabung ayam bayar polisinya juga kok. Tapi begitu ada keluhan dari masyarakat, ya, maka akan ditindak, termasuk lokalisasi, termasuk khilafah. Apakah ada orang Islam yang mengeluh? Nggak ada. Yang mengeluh harus orang-orang kayak kita ini. Maka polisi akan bertindak, keamanan akan bertindak berdasarkan keluhan dari kita. Kita keberatan nih, ada sekolah khilafah, ada merek khilafah, ada kata khilafah, kita keberatan nih. Harus begitu, Pak. Memang begitu hukum cara kerjanya di Indonesia begitu. Saya nonton udah itu tidak mungkin salah, pasti begitu. Polisi tidak akan bertindak kalau nggak, itu sudah terjadi. Kalau ada keluhan baru bertindak. Ya kan? Contoh orang Islam yang suka menista agama Kristen dan agama lain, agama Hindu segala macam. Kenapa nggak ditangkap sama polisi? Karena nggak ada keluhan dari masyarakat. Kenapa ya? Karena orang Kristen merasa percuma kan? Ya, ini di luar ini ya. Sekarang kan itu si AMC lagi gemetaran kan, lagi gemetaran ketakutan karena dilaporin polisi sama Mangapul. Nah, yang berani cuma Mangapul. Ada berapa Mangapul segala nih di Indonesia? Benar nggak? Kan nggak banyak. Itulah masalahnya. Jadi kita butuh orang seperti Mangapul Sagala yang berani melaporkan ke polisi. Makanya ya, kalau ada orang-orang Kristen yang terus belain HMC, saya bilang ya pinggir dulu lah, jangan sampai nanti urusan jadi ikut urusan gitu aja ya kan. Karena rupanya Pak Mangapul Sagala ini timnya mau main keras nih kelihatannya ya. Karena lihat lagi kumpul semua itu jenderal-jenderal di tempatnya beliau itu. Kelihatannya main keras beliau itu ya. Jadi saya bilang kemarin saya nasihatin jangan ikut-ikutan lah. Nah, karena jangan sok-sok belain HMC lah, itu jangan jadi penjilatnya orang Islam lah. Ya, itu saran saya itu ya, teman-teman yang sering bela-belain gitu ya. Jangan sampai nanti kamu itu kena masalah nih. Ya, zaman dulu Orde Baru ada petisi 50, sekarang nggak ada yang kontrol ya. Ya pokoknya sekarang masalahnya sekarang orang Kristennya saja ada gerombolan kita ini yang cari duit buat ngasih makan orang miskin aja dicaci maki. Ya kan? Mengapa? Karena orang Kristen sendiri sebetulnya banyak orang Kristen yang nggak mau tahu, yang nggak peduli. Mereka hanya peduli cari uang dari YouTube, bukan peduli khilafah. Itu masalahnya. Mereka cuma mau cari popularitas. Ya, si ceker babi itu siapa bilang nggak cari duit? Kayaknya nggak mau terima duit, dikasih handphone diterima juga sama ibu ketua. Kalau dasar orang nggak mau ini, kolak aja dong. Ya kan? Makanya saya bilang ini orang munafik.
Makanya berani nggak tuh ngelaporin Damaris tuh, si ceker babi itu ke ini? Nggak berani, yang aja kembaliin dulu dong. Semua pemberiannya Ibu Ketua kembaliin dulu. udah makan duitnya, kamu ya kan, balikin dulu. Ya kan, karena Damaris kan punyanya pengurus kan, bukan punya saya kan. Pengelaporannya balik-balikin dulu, itu kan dulu loh. Jangan sembarangan. Kelas Gitu ya. action tuh jadi ya Pak Paul? Jadi dong. Wah, itu kapan itu? Itu keren itu. Kalau jadi keren. Kelas action itu nggak bisa hari ini mau besok kita bikin, nggak bisa dong. Kita kumpul-kumpulin semua legalitasnya, kita aja baru jadi minggu kemarin. Legalitasnya Galarua itu baru jadi minggu kemarin. Kenapa baru jadi? Karena ada banyak kendala, ya. Nah, legalitas kita itu ada banyak kendala. Nah, makanya kita baru selesai. Rekening sudah jadi ya. Minggu kemarin juga baru jadi tuh, minggu kemarin tuh. Hari nanti kita tampilkan ya rekening Galarua ya. Rekening Galarua ini kita tampilkan. Terus kita juga sudah sedang merekrut orang IT untuk Galarua. Semua harus siap-siapin. Mau kelas action itu nggak semua. Kelas action pengen langsung daftar ya, nggak bisa begitu. Kita sudah coba beberapa lawyer, ternyata nggak cocok sama kita. Ya kan, ya kita jangan kerjasama. Nah, itu kan mesti kita pilih-pilih semua. Nah, karena ini pekerjaan besar ya. MUI itu juga harus dibubarin. Mereka kan dukung khilafah tuh. Iya. Justru itu tugasnya Galarua. Bukan tugas saya ya. Kalau saya ini hanya menyampaikan suara kenabian. Nah, kita Galarua itu yang menindaklanjuti, Damaris yang menindaklanjuti, Damarkasi yang menindaklanjuti, meresponi suara kenabian ini. Itu bukan punya saya, Galarua. Galarua itu ketua pembinanya Pak Jenderal Tobing, ya, anggotanya Pak Laksamana Ponto, ya, bukan punya saya Galarua ini. Kalau Anda mau berurusan dengan Galarua, Anda urusan sama Jenderal Tobing aja, jangan sama saya. Saya kan hanya membantu memfasilitasi YouTube ini supaya Galarua punya corong, punya tempat propaganda. Namanya kampanye atau propaganda. Galarua punya tempat. Sama, Damaris punya tempat buat laporan keuangan, buat taksi. Damarkasi juga. Kan harus begitu, harus transparan kan. Makanya yang ditentukan Pak Ote justru adalah bagaimana keterlibatan Anda semua yang ada di YouTube dan di SOM ke dalam, ya, supaya Anda bisa bersuara. Kalau Anda cuma komentar di live chat sama di ini, nggak kedengaran suaranya. Anda harus masuk ke SOM. Raisen antri ngomong. Kenapa saya biarkan ngomong satu-satu, tak biarkan semua? Ya kan? Karena suara itu punya nilai. Satu suara ngomong ini, yang ini ngomong ini, yang ini ngomong ini, yang ini ngomong ini. Itu penting. Suara-suara Anda itu ngomong, cerita. Pak, ini ada begini, ada begini, ada begini, ada begini. Cerita. Nah, kalau saya dengan gayanya saya, kalau Anda ya jangan caranya saya, ditangkap nanti. Nah, itu ditangkap. Anda kalau ngomong kayak saya, Anda ditangkap. Tapi kalau Anda ngomong kayak Pak Ote tadi, mengkritik pemerintah tanpa harus ya dengan bahasa disesuaikan dengan orang Indonesia lah. Tapi setiap kata-kata Anda itu akan bernilai. Setiap ide Anda akan sangat berkontribusi. Saya mengemasnya dengan menggubrak supaya didengar. Nah, jadi mungkin ini Pak Paul, supaya didengar itu saya pernah berpikir begini. Dari Sumpah Paul ya. Saya pikir kalau dari setiap provinsi ada orang-orang yang idealis ya, yang berani bersuara dalam tanda petik, itu kalau bisa masuk menjadi satu kekuatan di Zoom-nya Pak Paul, keren loh tuh dalam koordinasinya. Ya. Jadi artinya berbicara tuh dari seluruh Nusantara begitu tentang seperti persoalan-persoalan ini. Saya pikir di situ pemerintah akan lebih dengar ya. Betul, makanya kita berharap orang-orang itu terlibat di dalam, ya. Seapapun suaramu ya Pak Nugroho, kalau muter-muter ya kita berhentikan, bukan Anda nggak boleh bersuara, tapi justru kita mengharapkan Anda semua bersuara, beropini. Itu penting, beropini itu penting. Lagian Anda kan butuh suaramu keluar kan, kayak orang-orang Papua kan seneng kan, akhirnya saya bisa ngomong, kejengkelan hatinya. Itu sama dengan kalian semua yang ada di Indonesia, dimanapun Anda berada, yang Anda sudah muak dengan yang namanya khilafah ini. Kenapa pemerintah seakan-akan nggak serius? Pemerintah serius, tapi kan pemerintahnya sendiri mayoritas Islam. Yang Kristennya aja terkencing-kencing. Ya kan? Nah, yang
Kitanya yang jadi rakyat, Anda yang jadi rakyat sendiri nggak berani bersuara. Lalu polisinya ketika mau bertindak, akan diomongin sama MUI kan, emang kamu bertindak dasarnya apa? Undang-undang. Undang-undangnya kan nggak ada. Ini. Yang masyarakat yang ngeluh juga nggak ada. Bahkan yang ada undang-undangnya saja, kalau tidak ada keluhan dari masyarakat, tidak. Saya nggak. Kan sudah jelas tadi, judi, sabung ayam, lokalisasi. Anda tidak ada keluhan dari masyarakat, undang-undangnya ada nih. Tapi jadi gereja yang sudah jelas aman, sudah ada izinnya, begitu ada keluhan dari masyarakat, bisa dibubarin. Ya kan? Karena ada keluhan, kata keluhan dari masyarakat itu penting. Nah, Anda sekarang buatlah keluhan itu, ya, komplain bahwa khilafah ini bajingan bangsa anjing biadab nih, merusak Pancasila. Laknat ke Barat. Nah, Anda ngeluh di sini, ngomong teriak yang keras. Anda tidak sedang bermusuhan dengan Islam. Musuh Anda adalah khilafah, bukan Islam. Jangan salah, walaupun Islamlah sumber ide, sumber dari khilafah ini. Ya kan? Tetapi yang kita komen adalah khilafahnya, bukan Islamnya. Gitu Pak Ote caranya. Makanya saya mengundang Anda semua untuk teriak di sini, ya, sumber dan satukan suara, bukannya malah saling gigit. Makanya saya bilang ini goblok nih, Saifuddin malah saling gigit. Goblok. Saya bilang berdua ini goblok, bukannya masalah-masalah itu kan masalah cekereme. 200 juta, cuma 200 juta. Aduh, gegeran. Sampai begitu lupa pikirannya malu-maluin. Itu tuh. Karena masih berpikir sendiri-sendiri, itu persoalannya Pak Paul. Ya bukan masih begitu sendiri-sendiri ya, karena masih cinta uang. Kalau coba baca di gerombolan para nabi ini, ya kan, duit semua kita nih uangnya nih. Ya kita nggak kepengin, nggak tergoda, nggak ada ya. Makanya ada pengurus yang keluar karena pengen muterin duitnya Damaris. Oh kita nggak boleh, nggak aja duitnya siapa, bukan duitnya masyarakat, bukan duitnya, ya kan. Walaupun kelihatannya tujuannya baik, tapi nggak boleh karena resikonya terlalu besar. Gitu, Pak. Kalau coba, kenapa orang Islam nggak bisa kumpulin dana kayak kita? Ya nggak bisa lah, siapa yang mau percaya sama orang Islam? Ya kan? Nah, tapi kenapa kita bisa? Kenapa ceker babi sama kapal oleh nggak bisa bikin? Ya mana yang percaya sama mereka? Nggak ada yang percaya. Coba mereka bikin. Kita bisa hilang semua. Kita kemarin kasih 24 juta aja nggak jelas duitnya. Gimana Pak Paul, mau ditambahkan atau mau lanjut ke Pak Roy? Sebentar, saya komentari dulu tadi ya. Meyu Lancau itu benar Pak. Kenapa? Ya kalian kadang-kadang ya, kita ini orang-orang Tionghoa ya. Lihat ya. Anda sendiri hanya bisa ngeluh. Diem-diem ngomong-ngomong di belakang. Makanya bininya kalian itu pada suka gegeran, pada tidak suka sama suami-suaminya. Ngomel itu kayak si Paul itu loh, lawan sekalian itu loh. Kan gitu kan harusnya kan. Kalau kamu tidak punya nyali seperti saya, kamu kirim uangnya ke Damaris, kasih makan. Itu perlawanan yang paling luar biasa, ngasih makan. Ya, berilah seterumu makan bila dia lapar. Dengan demikian kamu sudah menumpuk bara api di atas kepalanya. Oh, itu pembalasan dendam yang luar biasa. Makanya Damaris fokus ngasih makan terus. Ya, kesehatan. Ya, kita beli ambulan 2. Nah, ini besok Ibu Dokter Ria ini ya, ini surat izinnya sudah oke, cuma tinggal ngasih surat izin praktek ya. Nah, semua kita legal semua. Karena dukung bakti sosial kesehatan. Nanti seluruh Jakarta kita keliling ya. Begitu ambulannya jadi, nanti kita dari area ke area Jakarta ya. Dari mulai Parung, nanti pertama kita garap Parung dulu ya. Parung dulu kita garap, karena itu prospek sekali. Wah, ini kristenisasi. Bukan kristenisasi, sebentar Pak Ote. Itu bukan kristenisasi. Ya, tetapi kita sedang melakukan bakti sosial supaya jangan ditipu sama khilafah. Karena Anda lihat yang melakukan sipit-sipit semua matanya. Lalu buat apa ada khilafah? Kan itu nggak usah disampaikan. Mereka sudah tahu, ya, namanya Damaris Pancasila,
Mereka sudah tahu ini bukan khilafah, nggak mungkin khilafah. Ya. Nah, makanya penting kasih makan, ya. Terus habis kasih makan, kasih pengobatan gratis. Kalau bisa kita kasih sekolah gratis, tapi kita belum mampu. Nah, lalu bagaimana orang kita sendiri? Kita lagi merancang Yayasan Embun Pagi, kita lagi nyoba segala macam cara untuk mensejahterakan orang Kristen sendiri. Karena Gilbert sama Niko enggak urusan sama jemaatnya. Siapa yang peduli? Ya kita yang peduli. Gilbert sama Niko mana peduli. Ya kan? Nah, apalagi ceker babi. Kapal oleng, aduh, udah jangan tanya lagi udah. Makanya daripada nyinyir, bikinlah yang kayak kita. Itu lebih sehat. Itulah, nyinyir itu tanda Anda itu seorang pecundang. Ya. Apalagi Anda nyinyir sambil pergi ke musuh. Pergi ke musuh untuk melawan kita, untuk nyerang kita. Ya. Yang Anda serang itu kan bukan saya, Damaris kan. Ya kan? Dan ingat ceker babi, handphonenya kamu berapa banyak tuh terima duit dari ketuanya Damaris tuh. Balikin dulu kamu kan lagi nyerang Damaris, balikin dulu duitnya. Duitnya nggak tahu malu lu. Kamu terima duitnya mau, kamu nyerang Damaris kamu. Bukan saya, kamu lagi nyerang Damaris ya. Kan uangnya masuk ke Damaris semua, ya kan? Ada nggak yang ke saya kan nggak ada kan? Ambulan yang beli Damaris bukan saya. Saya kan hanya saya ini hanya kampanyekan program-programnya Damaris yang disusun oleh Damaris, ya kan? Kalau kamu sanggup bikin tuh, kan dulu ada yang nantangin kan, bikin dong sana tuh Jimmy Gosali, ya kan? Katanya mau sanggup bikin, terus apa lagi itu si Joshua Steng, bikin dong sanggup. Kalau sanggup bikin, masalahnya kan cuma ngomong doang. Terus ceker babi, kapal oleng. Ya kan, malah nyebrang ke orang Islam buat nyerang kita. Nah, kalau itu buat saya sudah musuh kamu. Musuh pokoknya. Kamu udah nyebrang ke orang Islam itu musuh. Kalau kemarin kamu belum nyebrang orang Islam, nggak apa-apa. Tanggap mungkin cuma salah paham doang, kamu belum ngerti doang, nyinyir. Jadi kalau kamu sudah pindah ke orang Islam, musuh pokoknya kamu itu. Musuh pokoknya. Musuh ya, jangan memberi salam lagi, hajar saja langsung tanpa terdengar-aling, ya kan? Bongkaran, ayo. Aduh. Ironis ya Pak Paul ya, kemarin saya sempat ketemu Ibu Ketua, orangnya baik sekali ya. Iya. Ngobrol dengan Ibu Ketua sebentar. Ya itulah, ada orang yang punya niat baik, apa harus dirusuin gitu Pak? Itu yang menurut saya itu, aduh ini udah nggak benar ini kalau begitu caranya. Ya. Betul yang Pak Paul bilang itu. Makanya gini kalau loh. Saya mungkin begini. Kita sesama orang Kristen saja, ya. Saya kira gigitan. Saya kira begini Pak Paul. Jadi bisa aja ada pengkhianatan di dalam atau dari dalam ya. Tapi saya pikir kita tidak usah konsentrasi ke sana. Bukan konsentrasi Pak, ini harus kita omongkan karena ya saya kasih tahu grupnya Pavel, Rudi Yohanes, ya karena ada banyak YouTuber besar yang harusnya menyatukan suara, kita teriak khilafah. Sejauh ini yang masih on track cuman Pavel 88 doang. Yang masih konsisten bersama dengan kita itu cuman Pavel 88. Ya, maksudnya lawan khilafah. Karena seharusnya dulu di layar teologi, tapi sekarang beliau kelihatannya kan sibuk kuliah lagi beliau itu kan. Jadi kelihatannya kepontal-pontal juga, udah banyak off juga ya. Tapi sekarang ini yang bisa kita andalkan Pavel 88 yang berjuang sama kita. Makanya saya teriakan supaya kalian semua tahu siapapun yang nyebrang ke sana udah kita anggap musuh. Bukan kita masalah itu suara kecil nggak ada artinya apa-apa. Cuman kita kasih tahu kamu musuh kerajaan Allah. Musuh kerajaan Allah, kamu nyebrang sama orang Islam, kok bukan lawan kita. Firman Tuhan berkata, mengapa kamu minta keadilan kepada orang tidak beriman? Ya kan? Dan kamu sudah nyebrang ke sana. Nah, itu makanya saya bilang musuh. Dan itu sangat mengecewakan sekali, ya. Musuh. Nah, makanya kita bilang, balikin. Yang sudah kamu terima dari Ibu Ketua, balikin. Karena kan kamu nyerang Damaris kan. Damaris kan punya Ibu Ketua.
Ya kalau saya mah ibu ketua nggak pernah bilang, saya yang bilang kamu balikin, nggak tahu malu kamu, terima duitnya mau nyerang Damaris kamu. Damaris bukan punya saya ya, Damaris punya ibu ketua kan, sama pak ketua kan, yang ada di yayasan itu yang punya Damaris. Balikin dulu kamu nyerang Damaris, kamu terima duitnya mau. Nah itu masih nggak tahu malu loh. Gitu ya. Nah, jadi kita sampaikan harus tahu malu, orang Kristen itu kudu ngerti, kudu tahu diri ya. Lagi kere dikasih makan, kalau udah dulu kan keluarnya kan gara-gara ribut sama Pak Charles, karena Pak Charles lebih dipercaya. Oh, dia merasa iri hati gitu loh. Gitu ya. Nah, jadi kalau saya mah vulgar ya langsung, karena sudah musuh. Kalau bukan musuh itu saudara, kita baik. Tapi kalau musuh kita langsung buka. Itu udah nggak ada aling-aling karena musuh gitu ya. Belum kalau tak buka yang lain-lainnya ya. Belum kalau tak buka yang lain-lainnya. Masih ada lagi lanjutannya ya. Nanti pelan-pelan tuh, ya kan. Banyak ya kalau sudah musuh, jadi kita udah nggak urusan ya. Musuh. Oke, lanjut dulu nih ya. Siapa tadi? Lanjut. Pak Ote. Ya, jadi ada mungkin Pak Roy tadi. Potensi. Halo. Oh ya, lanjut Pak, lanjut. Ya, saya lihat Rudi Yohanes, kemudian Ikim ya, ada beberapa lagi. Itu sebetul potensi ya, potensi untuk diingatkan kembali, atau mungkin ada bangun dialog ya. Rudi Yohanes sama si ada bangun ya. Selamat sendiri doang itu. Oh ya, kalau bisa bangun dialog itu loh. Saya kenal kok sama si untuk membangun. Itu kan dulu satu sinode sama saya. Oh. Enggak, itu cuma cari selamat sendiri doang. Enggak ada. Dia enggak konsisten untuk berjuang dengan kita. Oh, itu susah sudah. Ya bukan susah, cuma pokoknya dia enggak berani lah. Dia nyalinya enggak seperti kita punya lah. Beda lah. Enggak bakal didengar lah. Apalagi cuma yang nonton cuma 1.000 2.000 enggak, ya kayak Pavel yang ya kan. Harusnya kan kayak Kanuru ya kan. Itu kan yang lumayan itu kan harusnya kan bisa ngikut, tapi kan enggak berani, udah enggak berani lagi kan. Ya kan kayak Andre Tunggal, siapa lagi Lois Prasetyo, tapi kan udah nggak berani lagi, udah nggak ada nyali lagi, kecil hati. Kalau Sofiatul? Ya Sofiatul sekarang juga nggak jelas. Oh, harusnya ya? Saya dengar sudah di Amerika, harusnya lebih aman, harusnya dia berani ini, tapi kan balik lagi orang dia nggak minta suaka salah dia, harusnya dia sampai Amerika langsung minta suaka. Ya kan, tapi kan semua serba salah, makanya ya. Diajari nggak kalau tak ajari sama saya dari dulu ya, tapi kan nggak mau. Aceh kalau tak ajari saya nurut, nggak mungkin di penjara, sudah ada di Jerman Aceh itu kalau saya ajari nurut. Nah, tapi kan Aceh mau cari duit masalahnya dulu kan, mau cari duit di Bali, mau menikmati Bali kan, kita bilangin nanti kamu ditangkap, Aceh kamu ditangkap. Nah, saya Fudin udah di Amerika, bukannya kita mau satu suara malah gigit kita yang di sini. Nah itu loh kadang-kadang orang Kristen ya ada orang berjuang bukannya satukan visi, satukan misi, malah saling gigit, udah gitu nyebrang ke orang-orang Islam, cari muka, jilat pantatnya si Julius, tai-tainya, sakremi-kreminya. Jilat pantatnya orang Islam ya kan, kayak Yosua Tewu, kayak bininya juga ya kan. Nah, kenapa? Cari pembelaan. Kenapa cari pembelaan? Karena sebenarnya mereka sendiri belum nggak percaya Tuhan Yesus aslinya. Kalau percaya Tuhan Yesus kan nggak perlu minta pembelaan manusia kan? Mereka cari aman itu. Bukan cari aman. Kayak Yosua itu kan deket-deket orang Islam, cari pembelaan orang Islam. Supaya apa? Supaya dibela kan sama orang Islam kan? Supaya reputasinya dia jangan hancur. Kalau saya orang Islam mau bilang saya lonte, mau bilang apa muka, saya enggak urusan. Emang kamu siapa? Orang Islam kok, bangsat semua kok, ya kan? Anjing semua kok kamu kok. Buat saya itu kamu tuh anjing semua. Rendah gitu loh. Ya kan? Kenapa saya mesti cari pembelaan dari kamu? Kan begitu kan? Nah, tetapi saya harus mengasihi kamu. Makanya kita tetap kasih makan. Karena orang yang paling hina bagi saya ya mereka. Tetapi Tuhan Yesus bilang, kasih mereka makan. Barang siapa memberi makan orang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Nah, tetapi ternyata kan orang-orang ini menjilat pantatnya orang-orang Islam ini, sak tai-tainya, sak kremi-kreminya, sak cacing-cacingnya, sak
ampas-ampasnya semua sampai tak bersisa kan. Nah, berarti mereka nggak percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa kamu cari pembelaan kepada orang tidak percaya? Ya kan? Kenapa kamu nggak pergi ke Lois Prasetyo, buka rahasia saya di sana? Kenapa kamu nggak pergi ke Layar Teologi apa ke Pavel? Saya lihat gitu, sekarang kan? yang cukup keras juga si King Gadas itu cukup berani itu. Mana berani, nggak ada nyalinya, didatengin di Batam, didatengin suruh copot ininya apa videonya. Kencing-kencing si Deki Gadas. Oh begitu. Sama Deki Gadas juga sama, mata duitan rakus juga itu. Udah banyak ceritanya tentang Deki Gadas saya. Rakus juga dia. Tapi dia udah mulai ke arah perjuangan melawan khilafah juga, Pak Paul. Saya lihat ya ininya. Kita liatin aja, cuma cari subscriber juga bisa. Kita lihat konsisten apa enggak. Yang penting kan konsisten. Itu saya marahnya di situ. Kenapa saya marah? Ya, ketika kamu merapat ke orang Islam. Kalau kamu tidak merapat ke orang Islam, fight begini, kayak ya. Terus si Piong lah itu kan tidak suka sama saya banget. Tetapi saya nggak urusan, nggak ngefek. Siapapun boleh serang saya. Begitu dia sudah pindah ke orang Islam, itu jadi musuhnya saya. Jadi musuh saya. Sama seperti saya menyerang kepada orang-orang khilafah ini, ya saya serang kalian juga. Karena musuh. Karena kalian sudah jadi musuh saya kan. Oh, tenang, saya nggak urusan. Karena sudah jadi musuh. Tapi kalau, nah itu tadi, orang Kristennya harusnya, kita ini ada banyak perbedaan. Ya. Para murid aja banyak perbedaan. Lalu mengapa kalau berbeda? Tetapi jangan buat nyerang. Jangan buat menghancurkan. Ya kan, kayak Muri Wali. Kenapa kita nggak mau hancurkan dia? Kita malah doakan. Mengapul Sagala. Kita nggak beda dengan saya. Tetapi kenapa kita support Mengapul Sagala? Dan kita saling mensupport. Nggak bisa kalian ngadu domba saya dengan Mengapul Sagala, itu nggak bisa. Dulu pernah ya, si Deki sama Muri Wali ngajak Mengapul Sagala buat musuhin saya. Mana bisa lah. Nggak bisa lah. Ada historisnya lah, semuanya nggak bisa lah. Karena bukan masalah apa ya, masalah kedewasaan. Makanya Mengapul Sagala nggak mau musuhin Yosua Tewu, nggak mau musuhin si Damris Siaan, nggak mau, walaupun Yohanes jelas ya mereka nggak mau. Tetapi Anda ya malah cari dekat-dekat orang Islam buat menghancurkan, bongkar rahasianya, buat menghancurkan saudaranya sendiri, kan edan kan. Wah, terkutuk ya, laknat loh orang-orang begitu tuh ya, pengkhianat itu tidak masuk kerajaan surga loh. Kita yang bilang, terkutuk, laknat. Anda cari orang Islam buat nyerang kita, sama orang Kristen. Itu tuh ya, makanya saya ini komplain ya sama orang-orang seperti ini, bukan komplain ya. Saya ini enak, tau nggak? Ngelihat enak tuh, pengennya muntah saya ngeliat dengar namanya, makanya saya panggilnya ini ya, saya panggil kapal oleng sama ceker babi, manggil namanya udah enak saya, tahu nggak? Menyebut namanya enak, tahu nggak? Muntah. Karena pengkhianat. Orang-orang mualaf ini, orang-orang ngaku-ngaku Kristen, ngaku-ngaku pendeta jadi Islam, itu kalau nggak karena bodoh, itu karena culas. Contoh Hani Christian, Stephen Indra itu culas. Irena Handono, karena udah nggak bisa cari duit, maka dia jualan agama, ya culas namanya itu. Dan dia menyerang sesama orang Cina, makanya saya bilang dia itu adalah Cina-Cina pengkhianat, ya kan? Cina-Cina pengkhianat mereka ini. Nah, kenapa anak mereka mati semua? Ya dikutuk lah. Anaknya Hani Christian mati, anaknya Stephen Indra mati, matinya mengenaskan lagi ya. Siksa pelan-pelan kan. Anaknya Irena Handono mati, Moko Ginta, anaknya Yaya Waloni mati, ya kan? Anaknya Yudi Mulyana cacat, untung cuma cacat ya, karena pengkhianat ini. Tetapi kalau Anda itu namanya culas ya. Jadi apakah mereka percaya kepada Muhammad? Kayaknya sulit ya. Mereka nggak percaya Muhammad sebenarnya, mulutnya doang. Mereka itu jadi Islam itu cuma buat cari duit doang. Ya. Nah, kalau orang-orang yang bodoh ya itu, jadi Konfusius juga itu cuman buat cari popularitas doang dia jadi Islam.
Ya kan, makanya dulu waktu mau syahadat mintanya ditampilin itu kan udah kelihatan motivasinya dia kan, cuma wah buat apa, buat kejar, makanya langsung subscribernya naik kan, berkali lipat kan. Memang tujuannya kan buat itu, buat rating, ya kan. Nah tujuannya buat itu, atau karena bodoh. Kalau bodoh itu ya Alkitab sama gerejanya tidak melakukan apa kata Alkitab, lalu dia jadi mualaf, jadi Islam, kan goblok kan. Saya kenapa? Saya tahu banyak gereja tidak melakukan apa yang di Alkitab seperti Gilbert, ya kan? Daripada saya jadi Islam, mendingan saya bikin gereja sendiri kan? Benar nggak? Yang benar kan begitu. Karena saya pintar. Kalau bodoh, gerejanya yang salah, malah jadi Islam. Padahal Alkitabnya kan benar kan? Kenapa kamu nggak belajar Alkitab sendiri, pelajari sendiri, lalu kamu benar? Kamu kalau belajar yang benar di Islam, lebih edan lagi, ya kan? Dan dia ditutupin. Coba ketemunya saya. Ya Ali Makhrus, Yudi Mulyana, ini kan balik kan? Ya kan? Reputasi saya ini udah jelas. Orang Islam aja gemetar, mau si Menahem aja gemetar ketemu saya kan? Gemetar ketemu saya datangin terkencing-kencing ya. Deket gitu yang ngomong itu sampai kelihatan pucat gitu ya si Menahem Ali itu ketemu saya itu. Si Edi Pray itu ketemu saya sampai lemes dia ya. Lihat saya, duitnya dari mana Pak Paul bisa begini? Oh iya dari Tuhan lah, dari sorga. Nah, terus fitnahnya katanya saya donasinya banyak, donasi gundul peang. Ya kan? Gimana coba? Sampai sekarang Edi Pray itu cuma gitu-gitu doang. Ya kan, saya udah nggak ketemu Edi Pray itu 2 tahun, kita sudah bikin macam-macam, sudah kemana-mana, ya kan, beda. Nah, kayak Edi Pray itu lagi nunggu hukuman Tuhan aja itu, ya kan, coba lihat aja nanti, ngerti itu, ya kan. Oh beneran ya, karena mualaf-mualaf itu anaknya mati semua ya, mualaf-mualaf itu anaknya mati semua, dihukum sama Tuhan. Nah kalau Edi Pray itu bukan karena culas. Edi Pray itu karena bodoh. Gara-gara dia di KPPS, didoain minta baptisan Roh Kudus, dia nggak bisa ngomong pakai bahasa roh gaya KPPS itu. Jadinya dia bingung, udah jadi Islam ya bingung. Nah itu namanya karena bodoh. Siapa suruh ngikutin bahasa roh kayak gituan? Ya, makanya nah itu makanya Edilio itu Edi Pray itu bodoh. Nah. Orangnya sopan ya Pak ya, kalau bahasanya saya lihat. Dari sejak zaman Facebook saya udah ikutin juga itu Edi Prayitno. Iya, karena kan sopan orangnya. Sekolah minggunya kan dari GPPS diajari. Orang GPPS kan sopan-sopan. Ya, iya betul Pak. Nah pertanyaan Agustan kan juga GPPS tuh Agustan. Kan iya. Sama kan Agustan itu lihat ya. Agustan waktu kan tanya, kamu jadi Kristen pernah mau bunuh orang nggak? Pernah menghalalkan darah orang kan nggak pernah kan? Setelah jadi Islam kamu jadi menghalalkan darahnya orang kan? Nah itu. Agustan sebentar lagi sama ya, akan kena laknat juga itu Agustan itu. Nah kalau Agustan itu karena kepahitan dia jadi Islam. Karena kepahitan, karena dia mau jadi pengerja, gajinya kecil, nggak disupport, terus dia mau bikin gereja sendiri, tapi nggak punya kapasitas, nggak punya uang juga. Akhirnya aku tak ada di uang Islam wae. Enak, ya kan? Nah, kepahitan. Yang ngomong sama temennya dia itu teman baik saya, kenal baik ya. Dia cerita, Agustan cerita sampai nangis-nangis dulu, nggak disupport sampai kepahitan. Ngeri ya, Agustan itu kepahitan. Itu orang kepahitan bener itu, Agustan itu. Jadi kita lihat, tapi dengan cara-caranya dia begitu, ya Tuhan tetap akan, ya itu tadi, semua orang harus membayar harganya. Serem ya, serem saudara, itu nggak main-main. Jangan main-main dengan cita-cita mualaf Tuhan begini, jangan main-main ya, jangan main-main. Nah, makanya hari ini ya kita lihat ya, dana-dana yang dikumpulkan buat khilafah ini buat ngerusak ya, buat ngerusak. Tetapi dana yang dikumpulkan Damaris ada nggak yang buat ngerusak? Coba sebutkan. Siapa yang bisa tunjukkan ada dana di Damaris yang buat ngerusak masyarakat? Nggak ada. Karena semua dana di Damaris terbuka di open. Dan semua dana ini digunakan untuk kesejahteraan.
Nggak ada. Ada Ibu Ria itu memang penipu, itu kan memang nipu. Ngiming-ngimingi mau ngasih tempat buat Galarua, ya, sampai dibawain kuetan segala macam. Katanya orang kaya, tapi katanya miskin ngakunya. Ya lucu, orang kaya mas jatuh, orang kaya jatuh terus minta sumbangan. Bingung juga ya, katanya ngaku-ngaku kaya, jatuh minta sumbangan. Kalau orang kaya itu ya kayak Pak Ketua sama Ibu Ketua malah nyumbang. Ini orang kaya jatuh, malah minta sumbangan. Saya bingung ya. Saya bingung loh. Ngaku-ngaku punya rumah mau disumbangkan apa segala macam, ya kan? Ini kalau tak bongkar lagi nanti bikin malu lagi, ya kan? Ya kan? Kalau tak bongkar lagi nanti malu lagi. Ya. Kalau tak bongkar lagi rahasianya Ibu Ria ini, mengapa bisa jadi diakonia sama kita? Tak bongkar ini ya. Tapi kalau kelewatan tak bongkar juga nanti. Ya karena kan sudah jadi musuh, udah nyebrang kan. Itu tak kasih tahu rahasianya kenapa dia mau diakonia ya. Itu ada udang di balik cawat itu. Serius ya, itu ada udang di balik cawat itu, Ibu Ria itu. Kenapa? Itu beneran udang di balik cawat ya, ada udang di balik cawat, makanya mau diakonia. Ya. Iya, kalau orang kasih makan dilaporin ya. Polisinya tolong lah. Iya, bingung saya. Itu tapi masalahnya polisinya ikutan kita ngasih makan loh. Iya. Polisinya ikutan sama kita. Kan kita ada apa? Kita ada izin juga. Katanya melanggar, nggak melanggar. Kita nggak melanggar ya. Jadi jangan khawatir ya, Anda diakonia itu semua adalah hembusan-hembusan apa namanya orang-orang jahat yang ingin menghancurkan kalian. Karena apa? Ya polisinya saja yang, ya Polres lah itu kemarin lah. Ya kan malah seneng kok kita ikut diakonia bagi-bagi minyak sayur, bagi-bagi minyak goreng sama vaksin itu ya. Mereka seneng kok malah. Untuk bagi-bagi itu bisa up to date di YouTube Pak Paul, karena ada yang beberapa orang termasuk saya juga jadi ketinggalan informasi gitu di mana. Kan kita update terus kan, ada di YouTube community kita tulis ininya kan. Ada nanti yang ada hari Minggu besok saya ininya tak ini videonya. Karena yang di Polres Jagakarsa ini saya yang kasih nanti. terkenal kan YouTube-nya Pak Paul gitu ya.